Memang kan awalnya pengen jadi aktor, gitu. Terus habis itu mulai tuh bikin film agak banyakan, tapi dinyinyirin sama semua orang. Ah dia kan main film kalau dia bikin sendiri baru dia laku, kalau nggak dia nggak laku. Nah awalnya menurut kamu tanggapan komentar-komentar negatif seperti itu tuh kayak gimana? Ya awalnya agak sakit hati. Drop ya. Tapi lama-lama kayak suka-suka gue, duit-duit gue kok lu ngatur sih iya, gitu bener loh. juga. Mungkin yang paling gue nggak ada kesulitan sama sekali untuk syuting film ini. Tapi gue kesulitan sama si karakter yang namanya Pratito Wibowo, dia yang memerankan Buto Ijonya. Dia tingginya tuh 2,5 meter. Dia benar-benar menjulang tinggi dan kostum Buto Ijonya kan benar-benar pakai prostetik tuh kita bangun kostumnya, topengnya dan make upnya semua gitu. Dan itu kan perutnya kan berat tuh. Nah jadi dia tuh gerak 5 menit 10 menit udah minta tolong dibuka karena dia nggak bisa napas. Bagaimana sih pengalaman kerja sama Selin? Unik. Selin tuh orang yang sangat unik. Memang dari dulu gue pengen banget kerja sama dia. Tapi fun fact, kalau bukan karena Selin Evangelista, film ini nggak ada. Oh, kenapa? Karena dengan nama Selin Evangelista, investor dan produser, gerak. Oke, gue ikut. Hai Insertizen, ketemu lagi dengan saya Jaslyn Lim di iTalk dan kali ini kita udah kedatangan guest star yang mungkin sudah familiar di wajah-wajah Anda semua ya. Dia ini adalah seorang aktor, penulis ya kan, produser film juga, jadi filmmaker dan kritikus film yang mungkin sering Anda tontonin di media-media sosial. Siapa lagi kalau bukan Gandhi Fernando. Halo. Welcome to iTalk Thank Studio. you, Jess. Gimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali ya. Ini congratulations dulu nih ya, karena udah pakai kaosnya Buto Ijo. Ini adalah film terbaru dari Gandhi Fernando ya. Jadi Gandhi di sini main sebagai aktor, penulis juga, betul, produser juga. Produser juga, wow, keren banget. Jadi 3 posisi sekaligus diangkut sama semua. Nulis novel. Sama tulis novel juga. Nah boleh cerita sedikit nggak sih Gandhi, itu gimana sih caranya kamu bisa memulai karir kamu ini di dunia perindustrian film Indonesia? Dulu gua awalnya dari umur 10 tahun ikutan modeling. Tapi dulu kuliah film di Amerika, balik ke sini gue malah main sinetron. Tapi sinetron-sinetron laga silat yang ada naga-naganya gitu cuy. Gak nyambung dong? Gak nyambung. Sama kamu punya education yang ada di Amerika. Terus bokap gue merong-merong waktu itu. Marah-marah. Gan, kok papa sekolahin jauh-jauh ke USA gitu kan. Kok ujung-ujungnya naik-naik naga gitu, di negeri Paman Sam gitu, kok ujungnya naik-naik naga gitu. Gitu. Terus akhirnya udah bikin film sendiri aja. Terus gue bilang, gue gak pernah lolos casting, gue casting gak pernah lolos. Akhirnya bokap bilang, ya udah kalau lo gak lolos casting, lo bikin sendiri aja. Wow, itu adalah pemikiran yang luar biasa dari orang tua. Akhirnya ya udah, jadi konsepnya adalah daripada ngejar bola, mending bikin lapangan bola sendiri. Itu dia, ini luar biasa sekali karena jarang-jarang kan kalau misalnya kita mendapatkan sebuah permasalahan, aduh pap kayaknya aku nggak bisa nih casting nggak masuk, ya udah kamu carilah kerjaan lain kan biasa begitu ya. Biasa gitu. Cuman di orang tuanya Gandhi ini malah nge-support, terus kayak udah lo ciptain sendiri aja karir lo. Tapi ini keluarga ada yang dari background entertainment nggak? Ada, sepupu sama kakak sepupu gue sebenarnya Manus Punjabi sama Samtani itu semua saudaraan, cuman mereka nggak ngebantuin gue juga sih sebenarnya. Jadi this is all your own doing. Betul. Bangga juga dong. Of course. Kalau misalnya supportnya dari orang tua, tapi memang walaupun mereka ada background sedikit di dunia film, tapi kan kamu benar-benar ngelakuin sendiri nih. Iya, karena memang sebenarnya bokap tuh di dunia bisnis golf. Tapi memang keluarga yang lain di bisnis film, cuman gue nggak dibantu mereka, jadi semuanya kerjain semua sendiri. Lama sih sampai di posisi ini. Ngerjain sendirinya nih langkah pertamanya kayak gimana sih Gandhi, ceritain sedikit. Sebenarnya awal datang ke gala premier dulu, terus kenal-kenalan, networking sama orang, akhirnya kenal produser, kenal sutradara. Gue nulis skenario, gue tawarin yuk bikin bareng gitu. Jadilah film pertama judulnya The Right One dulu, yang main gue sama Tara Basro. Jadi kamu juga udah sempat main di film kamu sendiri juga? Udah, memang kan awalnya pengen jadi aktor. Gitu, terus habis itu mulai tuh bikin film agak banyakan, tapi dinyinyirin sama semua orang. Ah dia kan main film kalau dia bikin sendiri baru dia laku, kalau nggak dia nggak laku. Nah awalnya menurut kamu tanggapan komentar-komentar negatif seperti itu tuh kayak gimana? Ya awalnya agak sakit hati. Drop ya. Tapi lama-lama kayak suka-suka gue, duit-duit gue kok lu ngatur sih gitu. Iya bener juga. Gue gak minta duit sama lu gitu. Dan gue menciptakan banyak lapangan pekerjaan cuy. Itu setuju sekali. Tapi kan untuk shifting pemikiran yang tadinya bikin kita drop, baca komentar negatif. Terus bisa kamu shifting jadi sesuatu
sesuatu yang membuat kamu kuat. Iya. Itu tuh gimana ceritanya? Mungkin jam terbang sama umur kali ya. Oke. Jadi once lo udah achieve some goal, terus tiba-tiba, bahkan kemarin yang film Buto Ijo ini gue nawarin salah satu pemain, tapi dia nggak jadi main di film ini. Dia meeting sama gue, dia bilang dia tertarik, terus dia nanya, kenapa harus lo yang main? Dia nanya gitu. Dia mempertanyakan kembali, padahal ini kan film lu gitu ya. Terus gue bilang, terus dia bilang ini kenapa harus selalu lu yang main di film lu? Gue bilang enggak kok, gue ada film yang gue nggak main juga, gue produce doang. Dan kemarin gue baru nyutradarain film Ratu Petaka, itu juga gue sutradara doang nggak main. Tapi yang film ini perannya cocok. Gitu. Dia bilang terus kenapa harus lu yang main? Gue bilang ya suka-suka gue. Because I want to. Because you want to, and the karakter cocok juga. Dan karakternya memang cocok. Boleh ceritain sedikit nggak karakter yang bikin kamu cocok di film? Karakternya konten kreator. Jadi penelusuran horor. Jadi kayak konten kreator, YouTuber, TikToker, ya gua lah siapa lagi. Ya udah, kan emang selama ini juga udah sering ya mondar-mandir di media sosial kita, di feed-feed kita, ngeritik-ngeritikin film-film lain dan lain sebagainya ya. Dan sebagai pecinta film juga, ya wajar-wajar aja untuk mencintai aktor, ya kan, dunia aktor itu. Tapi actually most probably ini film terakhir gue sebagai aktor untuk saat ini. Karena gue sekarang menikmati di belakang layarnya. Karena I don't know, mungkin karena gue udah main cukup banyak film, ini film ke-11 gue. Jadi sekarang kayak gue sangat menikmati menjadi produser, sutradara, dan penulis. Jadi sekarang lebih menikmati di balik layar. Kalau gue yang penting ceritanya, bukan tentang gue main atau enggaknya. Jadi gue ceritanya harus gue suka dulu, gue pengen banget bikin ini. Kalau ada karakter cocok, sok. Kalau nggak ada, ya gue nggak maksa. Nah Ratu Petaka kemarin itu gue nggak ada yang cocok. Gue nulis yang main cewek semua 95% cuy. Kan nggak bisa dipaksa ya. Terus gue ada satu film musikal anak judulnya Ius Genius, kagak ada peran buat gue cuy. Jadi film anak-anak semua, ya udah gue produce aja. Nah yang ini cocok, ya udah gue main lah. Ya udah. Jadi kalau misalnya disuruh milih nih Gandhi Fernando, lebih milih jadi aktor atau penulis atau produser? Lebih milih jadi semuanya, filmmaker. Tergantung ceritanya. Jadi semuanya aktornya gue tetap suka. jalan. Aktornya tetap jalan, penulisnya tetap jalan. Pokoknya apapun yang kreatif gue suka. Mau untuk konten kreator, semuanya gue suka. Jadi kembali lagi ke subjeknya sama apa yang mau di-achieve dari project ini. Jadi masih ada kemungkinan dong acting lagi di film-film berikutnya. Kan makanya gue bilang untuk saat ini, film terakhir gue dulu nih. Mungkin dalam 3-4 tahun gue kangen berubah acting, pikiran. bukan berubah pikiran, kangen acting lagi yuk gitu. Oke deh, nah jadi untuk sementara ini film Buto Ijo ini akan film yang menjadi ya istilahnya pause-nya lah ya. Sebelum Gandhi Fernando pause dari acting, ini adalah film terakhir. Kita lihat dulu ya trailernya ya, ini dia Insertizen. Buto Ijo, seriusan? Buto Ijo ini bisa mangsak sang calon santapannya. Kalau emang benar-benar takut. Tunjukkan diri lo! Hilang lo sekarang! Tunjukkan diri lo! Hilang lo sekarang! Wow, itu dia ya, Penunggu Rumah Buto Ijo. Sebenarnya kalau misalnya kamu tahu nih ya, sebagai masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya urban legend ya. Dongeng Ya, dari Pulau Jawa. Betul. Nah, apa yang membuat kamu bisa mengambil cerita Buto Ijo ini, dan ada pembedanya nggak sih sama urban legend yang sering kita dengar? Kalau misalkan dari dongeng, memang dari dulu dari kecil gue suka banget sama dongeng-dongeng Timun Mas, Alice in Wonderland, Cinderella gitu-gitu gue suka banget. Dan gue pengen banget tuh bikin film tentang fantasi kayak Alice in Wonderland gitu. Cuma kan kalau di Indonesia kan nggak ada datanya ya untuk bikin film-film fantasi seperti itu. Jadi gimana caranya gue tetap bisa mengolah karakter-karakter public domain yang udah terkenal ini, terus gue jadiin sesuatu yang lebih modern. Nah jadilah si Penunggu Rumah Buto Ijo ini. Tapi Buto Ijo kan bukan penunggu rumah.
Nah, berarti ada sesuatu nih di dalamnya nih. Oke. Buto Ijo itu kan sebenarnya kan Ada plot twist. ada plot twistnya, dan Buto Ijo itu kan sebenarnya dia nagih janji nih. Oke. Dia nagih janji sama orang yang dia kasih timun emasnya ini. Benar. Nah, di sinilah gue olah menjadi horor modernnya. Tapi ceritanya nggak beda-beda jauh sama si dongeng asalnya. Nggak beda-beda jauh ya, jadi masih related banget buat kita-kita yang masyarakat Indonesia yang memang sudah pernah mendengar cerita Buto Ijo ini ya. Betul. Emang gue suka banget sama creature-creature dari dulu. Makanya gue Oke. bikin tuyul, lampir, Buto Ijo. Oke. Kayak gue ngerasa selalu kalau di Indonesia tuh horor ya pocong, kunti, santet, pesugihan, Yes. gitu kan. Jadi kalau misalkan ini ya gue pengen ngulik Unik, karakter iya, yang unik. gitu loh. Sesuatu yang belum pernah diulik sebelumnya, which is ya salah satunya Buto Ijo ini. Benar juga, belum pernah diulik sama sekali ya. Karena kalau misalnya ngomongin karakter horor di Indonesia tuh termasuk banyak sekali. Tapi dia lagi, Buto dia Ijo lagi, ini dia lagi, dia jarang, lagi. bener. Bahkan tidak pernah. Ini baru pertama kalinya. Hmm. Nah, ini kan syutingnya katanya di rumah angker. Iya. Ada cerita-cerita seru gitu gak sih? Kalau cerita seru sih enggak, karena mungkin gue lebih galak daripada hantunya kali ya. Hei, emang bener sih galak sih bro ini. Dia bercanda. Tapi beneran ada cerita-cerita yang kayak Ada aduh, mungkin yang serem merinding Selin gitu. Evangelistanya kali ya, kadang serem ya. Emang kenapa dia seremnya kenapa? Tanya aja sama kru-kru Insert kayaknya. Nggak bercanda. Emang kenapa? Ada Nggak, cerita seru, seru nggak yang seru, bisa seru. di-sharing buat Seru, Insertizen gitu? Pasti kan penasaran kan, gimana sih jalan syutingnya, ada cerita lucu nggak? Mungkin yang paling gue nggak ada kesulitan sama sekali untuk syuting film ini. Oke. Tapi gue kesulitan sama si karakter yang namanya Pratito Wibowo. Dia yang memerankan Buto Ijonya. Oke. Dia tingginya tuh 2,5 meter. Oke. Dia benar-benar menjulang tinggi, dan kostum Buto Ijonya kan benar-benar pakai prostetik. Itu kita Oke. bangun kostumnya, topengnya dan makeupnya Ditempelin gitu. semua gitu. Dan itu kan perutnya kan berat tuh. Oke. Nah, jadi dia tuh gerak 5 menit, 10 menit udah minta tolong dibuka karena dia nggak bisa gerak, napas. oke. Jadi itu tuh susah banget yang bagian itu. Jadi kesulitannya itu sebenarnya di makeup estetiknya Makeup Buto Ijo estetik, betul. karakter Karena itu ya. bagaimanapun kan itu harus prostetik, tapi harus ada CGI-nya juga karena matanya itu nggak mungkin dong kita merahin semua, jadi Iya, itu iya, di CGI-in. Tapi badannya sendiri, terus badannya kan dibikin berlendir. Oke. Gitu. Jadi totalitas banget ya. Jadi lebih penasaran nih untuk menyaksikan langsung bagaimana karakter Buto Ijo ini di bring to life sama Gandhi Fernando ya kan. Nah kalau misalnya ngomongin soal scene, ada scene yang favorit nggak sih? Teaser aja sedikit. Oh, kalau misalkan di trailer Menit itu, di keberapa trailer gitu. di terakhir-terakhir sih menuju Oke. alam perbatasan. Itu ada adegan di mana gue lagi di alam perbatasan, alam gaib. Oke. Terus tiba-tiba kameranya muter. Kayak 360 derajat. Terus ada lendir-lendir berjatuhan gitu. Oh wow. Nah terus langsung gue ketemu tuh sama demit-demit dari dunia perdemitan lah. Dari pocong, dari kunti, dari penari ronggeng, segala macam tuh ada semua di situ. Sampai akhirnya gue ketemu final bossnya, which is si Buto Ijonya ini. Nah itu menuju ending tuh. Ini kalau gamers seru nih ya. Kayak kita ketemu bos yang kecil dulu, bos apa terus Bener. bos Sebenarnya gue Buto bikin Ijo film ini gitu. karena gue ngefans sama, lu tau novel Goosebumps gak? Tahu banget. Gue tuh Iya. suka banget sama Goosebumps, dan gue mau buat film ini karena horor yang cocok buat anak-anak. Paham Nah, jadi nggak ada banget. adegan pembunuhan, Yes. nggak ada adegan yang keji atau gore, nggak ada darah. Darah gue substitusi dengan lendir. I see. Jadi keluarga kalau mau bawa anaknya nonton film horor ini horor yang cocok buat anak-anak. Masih aman ya, Karena safety. makanya kenapa Penunggu Rumah, jadi gue kayak bikin series novel gitu, Penunggu Rumah Buto Ijo, Penunggu Rumah Genderuwo, Penunggu Rumah Jenglot. Jadi misalkan bisa kayak lebih gitu. besar lagi cerita yang dikembangkan begitu. Dan ada Betul. kemungkinan film-film lain yang horor, yang urban legend, yang dulu kita sering dengar, apalagi generasi-generasi Lu baca nggak milenial. sih lu Goosebumps? Baca, karena kan setiap episode, setiap bukunya tuh beda kan. Beda. One story, short story, selesai. Betul. One story, selesai begitu. betul. Nah, ini memang enak juga. Jadi mengentertain kita tanpa ngerasa kayak, aduh aku harus baca 1, 2, Iya, 3. 3. Enggak. Putus-putus di situ aja satu. Betul. Dan gue ngerasa bahwa film-film Indonesia yang horor-horor itu kadang-kadang yang untuk dewasa tuh dibawa juga anak kecil. Maksud gue, kenapa? Yaudah nih gue bikin yang memang cocok buat anak-anak. Tetap nakutin, tetap ada jump scare-nya, tapi anak-anak gak akan ada adegan seronok lah ibaratnya gitu. Ya paham. Kalau misalnya tadi kan sempat kita juga sempat ngelihat Selin Evangelista tuh Iya. di dalam. Bagaimana sih pengalaman kerja sama Selin? Unik. Unik. Selin tuh orang yang sangat unik. Memang dari dulu gue pengen banget kerja sama-sama dia. Tapi fun fact, kalau bukan karena Selin Evangelista, film ini gak ada. Oh, kenapa? Karena dengan nama Selin Evangelista, investor dan produser, Gerak. oke gue ikut.
Oke, Oke, gua berarti invest. kenceng namamu Selin. Penting namamu itu. Kalau ya? nanya yang main siapa? Gani Fernando. Oh ya udah, biasa B gitu. aja gitu. Oke. Tapi yang main siapa? Gue main, terus ada Valerie Thomas. Oke, sama Selin Evangelista. Oh ada Selin. Selin pemeran utama juga. Oh ya udah aku ikut deh invest. Oke, itu dia ya. Berarti nama Gitu. Selin yang begitu kuat menarik investor. Tapi kalau kita lihat juga yang bikin salah fokus, Selin kan sahabat kita sekarang udah hijaban. Yes, betul. Ya kan? Kalau kita lihat tadi di trailer, Selinnya tuh masih belum Belum. hijab. Ini film terakhir dia sebelum dia berhijab. Oke, jadi ini di syuting sebelumnya. Belum, iya betul. Jadi 3-4 bulan sebelum ini dia nggak ada aba-aba tuh dia mau berhijab. Tiba-tiba 4 bulan kemudian ketemu Iya. laki mana terus berhijab. Enggak. Panggilan ya, Nggak bercanda istilahnya. ya, Selin bercanda. Namanya Gua hubungan bercanda sama sama Tuhan Selin suka kan gitu. berbeda-beda ya timingnya. Ketawa lagi krunya di belakang. Kita juga kaget yang di sini kan tiba-tiba Selin mau pamit gitu dari insert. Ya kita juga sedih ya kok tiba-tiba ini, tapi ya namanya perjalanan ibadah orang kan ya. Iya, Kita doakan yang terbaik. Betul. Kalau Tapi gue mereka suka bahagia, karena kita dia juga profesional. bahagia. Gue udah deg-degan cuy. Maksudnya itu duit gede loh bikin film kan, miliaran. Terus tiba-tiba dia berhijab lagi. Ntar tiba-tiba dia nggak mau promo, dia kayak merasa aduh filmnya dibuang aja deh. Tapi tetap dipromoin Tetap kan? dipromoin. Tetap profesional. Tetap profesional, meskipun Semuanya dia tetap dihujat. dijalanin. Oke, berarti Kalau udah hebat. berhijab harus dibuang aja filmnya, nggak boleh ditayangin dong. Itu kan bla bla bla. Ya lu bayarlah kru-kru semua tuh. Iya kan banyak udah Ada tanggung ratusan jawab. orang yang terlibat di film ini. Dan juga ada kontraknya. Betul. Jadi yang Insertizen harus mengerti juga sudah ada istilahnya tata kerja di dunia industri film Betul. gitu. Sudah. Kita tinggalkan nama Selin dulu ya karena Selin agak panas gitu ya pembahasannya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal aktor, penulis dan produser secara bersama-samaan di film Buto Ijo ini, kamu ngalamin anxiety nggak sih? Sebenarnya Untuk enggak. menempatkan Kalau diri misalkan gitu. lu nulisnya itu tuh jauh hari sebelum syuting. Jadi timingnya itu memang sudah terpisah. Gue nulis ini pas pandemi, pas lagi gabut banget. No way. Betul, dan baru dibikin filmnya akhir 2024 menuju 2025. Oh wow. Nah, tayangnya setahun kemudian. Oke, jadi it takes time juga ya? Untuk nulis ya, it takes time untuk ngumpulin investornya juga kan. Oke, jadi Nah. memang itu adalah sebuah proses pembuatan sebuah film. Betul, pas gue main jadi aktor di lokasi, meskipun gue produsernya, tapi di lokasi itu kan udah ada sutradaranya, udah ada Yes. produsernya, line produser, udah ada unit manajernya, udah ada yang ngurusin hal-hal tetek bengek yang nggak perlu gue urusin. Betul. gitu. Jadi kamu udah leluasa fokus untuk aja. acting. Betul. Oh, jadi memang itu dia ya. Walaupun kalau misalnya terdengarnya kesannya penulis, produsernya juga, itu nggak aktornya juga. at the same time. Not at the Yang at the same same time itu acting sama directing, Jess. Ah, ya betul. Gue nggak mungkin gue jadi sutradara tapi gue ngedirect diri gue main itu aneh. Ya kayak gimana caranya lo mau di depan caranya? layar. Tapi kalau komedian mungkin bisa kayak Raditya Dika, Bayuska, karena kan selalu mainin karakternya tuh udah terbentuk tuh. Udah biasa, udah betul. benar-benar build in their character. Bisa gitu juga, tapi tergantung orang. Adam Sandler, nah Oke. itu bisa tuh. Udah profesional banget itu ya bro. Mau suatu hari bro Gandhi Fernando saya yakin juga bisa nih Bisa menjajaki kali ya. Nanti ya. kalau udah banyak duitnya, banyak yang Menjajaki ngurusin gitu sutradara. mungkin bisa. Ya udah pakai nama Selin lagi deh. Nah kalau gitu kita mau lihat komentar-komentar Insertizen atas film Buto Ijo ini ya. Coba kita lihat. Ada yang berkomentar, Bang kenapa filmnya setan mulu? Tadi sebenarnya udah Ada terjawab film ya. gua non setan, cuma nggak ditonton aja. Nah tuh. Gue bikin film Zodiak Apa Bintangmu sama Enzi Storia. Satu cewek ngedate sama 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda. Hei, itu Romcom. seru banget loh. Iya. Nah, Mai berarti kamu juga kembali lagi mencetnya film genre-nya horor Iya, lagi. mungkin karena dia suka horor, jadi dia algoritma di media sosialnya dia keluarnya horor terus. Setuju, benar Ada juga film sekali. musikal anak judulnya Ius Genius. Tuh, itu Ius juga belum tayang. Genius, ya kan? Tergantung sih. Yes, kita lihat lagi komentar netizen yang kedua. Kok rata-rata film horor Indo kok bernuansa Jawa terus? Ya namanya urban legendnya datangnya dari Jawa ya. Tapi kita nggak terlalu mengekspos ini dari Javanisnya. mana kok. Javanisnya. benar. Jadi nggak terlalu ya. Nggak terlalu lebih Cuman ke memang cerita dongengnya yang diadaptasi menjadi horor aja. Tapi nggak ngambil sampai ke kultur-kultur pedalamannya gitu, nggak. Oke, itu sudah terjawab. Oke, masih ada komentar netizen lagi? Nah, ini. Jujur, aku penasaran gambaran Buto Ijo di film ini kayak gimana. Buto Ijo merupakan urban legend kalau di Jawa di tempatku di ngejaga rumah. Jadi, kalau ada niat nggak baik masuk rumah tersebut dia akan marah.
Semoga aku bisa join premiere ini dan buat ramai Gandhi Fernando. Sukses ya kakak filmnya. Amin. Mega Bintang Store nih ya. Itu kayaknya ini deh jualan apa barang-barang dari Ivan Gunawan deh kayak. Iya ya, Mega Bintang Store. Tapi itu dia. Nah, ini benar nggak? Salah satu ceritanya itu tentang ngejaga rumah. Kalau ada yang masuk dengan niatan tidak baik, akan Itu nonton marah aja. dia. Nonton aja. Soalnya spoiler kalau gue kasih tahu. Iya benar juga. Iya. Nah, ini ada kan, twistnya tentang kenapa Buto Ijo bisa jadi penunggu rumah. iya, kenapa dia bisa legend Iya, banget kalau nggak nanti begitu. percuma nontonnya. Iya benar, nggak Ya enak kan? kalau Tapi udah ini kayaknya dibocorin. tim Insert kurang julid deh komen-komennya. Perasaan komennya banyak yang julid Emang deh. ada yang lebih julid Itu seperti banyak apa? Banget, banyak banget. Coba dong salah satunya yang kamu ingat. Iya kayak lu nggak bisa acting. Ah, masa? Misalkan kayak gitu. Kayak aduh film dia udah pasti sampah misalkan kayak gitu. Banyak. Biasanya kalau lu baca komentar-komentar kayak gitu lu balas nggak? Bro? Dulu iya. Zaman-zaman Apa masih yang lu pageant balesin? cuy. Iya kan pageant dunianya itu kan kayak Kalau sekarang kayak bodo amat lah. Oke. Nggak peduli satu dua kali doang. Kalau misalkan udah melenceng banget baru gue lurusin. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan enggak sih ya bodo amat lah. Ya udahlah ya. Gue malah justru kadang-kadang kalau promo film ya untuk minta KOL gue, apalagi di Twitter ya gitu. Terus captionnya yang kurang julid. Terus gue kayak, lu julitin gue aja. Biar asik gitu ya. Terus loh kok aku malah disuruh julitin Mas Gandhi. Ya kalau nggak julitin Mas Gandhi ntar engagementnya rendah. Mending lu julitin gue aja, gue nggak tersinggung kok. Gue malah nyuruh gitu. Oke. Jadi memang harus ada Harus ada sedikit-sedikit yang clickbait. bikin lebih deg-deg ser panas Iya gitu, gitu kalau kayak melihat misalkan, komentar lah ya. baik amat komennya. Enggak udah julitin gue aja. Udah gitu.